Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari, mahasiswi Pasca Sarjana London School of Public Relations Jakarta, jurusan Business and Communication Management in Blended Learning Program. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Prinsip Etika Komunikasi untuk Mengatasi Krisis Merek, Studi Kasus MS Glow. Alasan saya memilih topik ini karena kasus pecah kongsi MS Glow merupakan fenomena nyata yang berdampak besar dan luas terhadap reputasi merek. Saya ingin meneliti bagaimana prinsip etika komunikasi dapat diterapkan dalam situasi krisis untuk menjaga kepercayaan publik. Latar belakang penelitian, reputasi merek sangat penting di industri kecantikan. MS Glow sebagai salah satu brand besar di Indonesia mengalami krisis akibat pecah kongsi antar pendiri. Pecah kongsi ini menimbulkan konflik internal yang berdampak pada citra dan reputasi merek di mata publik. Oleh karena itu, dalam situasi ini, etika komunikasi menjadi sangat penting untuk mengelola krisis dan memulihkan kepercayaan publik. Berdasarkan latar belakang di atas, saya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Bagaimana penerapan etika komunikasi kepada pelanggan loyal MS Glow? Bagaimana MS Glow menjaga transparansi dan kejujuran selama krisis? Dan apa saja tantangan dalam menerapkan etika komunikasi setelah pecah kongsi? Dengan tujuan penelitian ini, saya menganalisis bagaimana implementasi prinsip etika komunikasi diterapkan oleh MS Glow. Mengidentifikasi cara-cara perusahaan menjaga transparansi serta kejujuran, dan menjelaskan tantangan etis yang dihadapi MS Glow dalam proses pemulihan krisis merek. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama, yaitu manfaat secara akademis, yaitu memperkaya kajian tentang etika komunikasi dalam konteks krisis merek, dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai referensi bagi industri kecantikan dalam menerapkan strategi komunikasi yang etis saat menghadapi krisis, sekaligus menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengelola konflik internal yang berdampak pada publik. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada komunikasi MS Glow kepada pelanggan loyal, khususnya pasca pecah kongsi. Periode yang diteliti adalah tahun 2023 hingga tahun 2024 ketika konflik ini memuncak. Penelitian dibatasi pada upaya pemulihan reputasi merek melalui komunikasi etis. Berikut ada 10 jurnal dalam hasil penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari slide berikut ini. Penelitian ini mengacu pada berbagai studi terdahulu, diantaranya studi kasus krisis YG Entertainment oleh Ayu Niantari tahun 2021, Etika Humas pada Pemkab Malang oleh Kriantono tahun 2019, Audit Komunikasi COVID-19 oleh Saputri tahun 2021, Kasus Komunikasi Krisis Balenciaga and Eger, Etika Advokasi PR Humas dalam Manajemen Krisis Reputasi Heni Indrayani tahun 2006, kemudian ada Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia saat pandemi COVID-19 oleh Guritman tahun 2024, serta peran komunikasi krisis dalam mempertahankan reputasi merek oleh Zulham. Selanjutnya ada krisis PT Joska Finansial Indonesia oleh Isragi Khairi Siregar dan Kurniati Putri Hairina. Selanjutnya ada krisis komunikasi Hotto Purto pada kasus overclaim. Kemudian ada peran komunikasi pemerintah di media sosial terhadap penanganan COVID-19.
Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori utama. Teori utama, saya menggunakan teori komunikasi krisis situasional atau SCCT karena teori ini berfokus pada cara organisasi merespon krisis berdasarkan jenis krisis dan persepsi publik. Selain itu juga karena pecah kongsi antar pendiri menciptakan krisis yang mempengaruhi reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada teori komunikasi krisis situasional, yaitu membantu saya menganalisis strategi komunikasi terbaik yang bisa digunakan, seperti klarifikasi, permintaan maaf, atau tindakan perbaikan. Dengan teori ini, saya dapat memberikan kerangka sistematis dalam memahami jenis krisis dan strategi respon yang tepat. Sebagai teori pendukung, penelitian ini saya menggunakan beberapa teori pendukung, diantaranya ada teori komunikasi, yaitu teori ini digunakan untuk memahami bagaimana pesan etis disampaikan kepada publik, termasuk media dan gaya komunikasi yang dipilih MS Glow dalam mengatasi krisis. Selanjutnya ada teori strategi respon krisis dalam teori komunikasi krisis situasional atau SCCT, digunakan untuk mengkaji strategi khusus yang dipilih oleh MS Glow dalam merespon krisis, apakah mereka menolak, menjelaskan, atau memperbaiki masalah. Selanjutnya teori krisis merek. Saya memilih teori ini untuk melihat bagaimana krisis internal mempengaruhi citra dan kepercayaan pelanggan terhadap brand MS Glow. Kemudian ada teori etika. Saya memakai teori ini untuk melihat bagaimana krisis internal mempengaruhi citra dan kepercayaan pelanggan terhadap brand MS Glow. Yang terakhir, saya menggunakan teori prinsip etika komunikasi. Teori ini digunakan karena merupakan inti dari penelitian ini, yaitu untuk menggali bagaimana MS Glow menerapkan nilai-nilai etis seperti transparansi, kejujuran, empati, dan integritas dalam komunikasi publik selama menghadapi krisis. Dalam paradigma penelitian ini, saya menggunakan pendekatan post-positivisme dengan metode kualitatif dan strategi studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena pecah kongsi dan pengelolaan komunikasi krisis di MS Glow. Alasan saya menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yaitu untuk menggali pemahaman mendalam tentang praktek komunikasi etis dalam krisis merek dan metode kualitatif. Dan metode kualitatif studi kasus yang paling sesuai untuk mengungkap dinamika internal dan tanggapan para stakeholder. Teknik pengumpulan data, yaitu data primer, akan dikumpulkan melalui metode wawancara semi terstruktur kepada narasumber internal, eksternal, dan pakar di bidang komunikasi krisis. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, dan perbaikan dalam penyusunan laporan akhir. Adapun waktu, lokasi, dan keterbatasan, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2025 dengan lokasi di Surabaya dan Malang. Terkait keterbatasan, perlu saya sampaikan bahwa sebagian data yang berkaitan dengan internal MS Glow bersifat rahasia dan tidak sepenuhnya dapat diungkapkan, namun saya mengatasinya dengan mengumpulkan data tambahan dari narasumber eksternal dan pakar etika komunikasi secara independen. Selanjutnya ada triangulasi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dari data narasumber internal MS Glow, narasumber eksternal seperti distributor, pelanggan, dan publik atau konsumen, serta pakar di bidang komunikasi krisis, yaitu pakar etika komunikasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip etika komunikasi.
yaitu keterbukaan dan transparansi, empati dan simpati, konsistensi dan kejujuran, serta keadilan dan integritas. Sebagai gambaran bab 4 dalam laporan penelitian, isinya akan mencakup profil MS Glow dan kronologi awal pecah kongsi, wawancara dengan narasumber, internal, eksternal, dan pakar komunikasi. Selanjutnya, implementasi 8 prinsip etika komunikasi, lalu analisis data berdasarkan temuan di lapangan, dan rincian profil narasumber yang diwawancarai. Demikianlah presentasi penelitian proposal tesis saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.